Oke, kita langsung masuk ke inti cerita yang tayang hari ini tadi. Setelah serangkaian ketegangan yang bikin jantungan di episode-episode sebelumnya, hari ini kita sepertinya dikasih napas sedikit. Ada momen penyegaran, sebuah komedi situasi yang benar-benar tak terduga dan siap mengocok perut kita di awal tayangan. Coba bayangkan pemandangan langka ini. Di layar, kita melihat 3 sosok pria yang biasanya gagah, berwibawa, dan sibuk dengan urusan bisnis. Ada Trian, Bimo, dan juga Jono. Tapi kali ini, wibawa mereka seolah lenyap di telan bumi. Mereka bertiga terlihat mati kutu, duduk berjejer dengan pose yang sama, menunduk, dan menunduk lagi. Wajah mereka ditekuk, memancarkan aura cemburu yang membara, benar-benar jealous berat. Mereka tampak pasrah, seolah dunia sedang tidak berpihak pada para suami ini. Apa penyebabnya? Ternyata alasannya sangat manusiawi dan bikin geleng-geleng kepala. Saat mereka berada di sebuah panti asuhan, tiba-tiba lokasi itu kedatangan tamu spesial. Bukan tamu biasa, melainkan seorang artis pria terkenal bernama Massimo. Nah, kedatangan Massimo inilah yang jadi biang kerok hancurnya harga diri para suami. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Para istri tercinta, Adila, Mukti, dan juga Cindy, yang biasanya nempel sama suami, mendadak lupa daratan. Mereka bertiga langsung heboh sendiri. Fokus mereka beralih total 180 derajat. Mereka sibuk mengerumuni Massimo, asik foto-foto, selfie sana-sini, dan tebar pesona. Sementara Trian, Bimo, dan Jono dicuekin total, dianggap seperti butiran debu yang tak terlihat. Ekspresi Trian, Bimo, dan Jono di sini benar-benar priceless. Mereka melongo, terheran-heran melihat kelakuan istri mereka yang mendadak berubah menjadi fangirl garis keras. Bayangkan saja, Adila yang kita kenal kalem, anggun, dan penurut, tiba-tiba jadi heboh. Cindy yang biasanya manja sama suami, sekarang malah manja sama artis. Mereka berpose gemas, tertawa lepas seolah-olah dunia ini hanya milik mereka bertiga dan si artis tampan itu. Trian yang duduk di pojokan, matanya tak lepas memandang Adila. Mungkin dalam hatinya dia bertanya-tanya dengan pedih. Halo, suaminya ada di sini loh sayang. Rasa cemburu bercampur bingung membuat suasana hati mereka jadi gergeran tak karuan. Mereka ingin protes, tapi tertahan gengsi. Hingga akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi melihat istri-istri mereka semakin melenceng dan tak sadar diri, para cowok ini kompak memberikan kode keras. Sebuah protes bisu. Kode tubuh yang mewakili jeritan hati para suami yang terlupakan demi seorang artis. Momen ini benar-benar lucu dan menghibur, sebuah jeda manis sebelum badai datang. Namun, tawa itu sepertinya tidak dibiarkan berlangsung lama. Atmosfer cerita tiba-tiba berubah drastis. Dari komedi, kita dilempar ke situasi yang jauh lebih serius, tegang, dan penuh intrik kekuasaan. Adegan berpindah menyorot Andra yang sedang berhadapan 4 mata dengan Pak Cahyadi. Di ruangan itu, ketegangan terasa sangat nyata. Ada percakapan berat yang membuat keringat dingin menetes di pelipis Andra. Dengan suara bergetar namun penuh harap, Andra memberanikan diri bertanya mengenai posisi CEO perusahaan. Ini adalah momen penentuan bagi ambisi Andra. Namun jawaban yang keluar dari mulut Pak Cahyadi bagaikan petir di siang bolong, menjadi mimpi buruk yang menghancurkan angan-angan Andra. Pak Cahyadi dengan wibawa seorang patriark yang tak terbantahkan mengambil keputusan tegas. Dia menyatakan bahwa posisi CEO itu sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Hak mutlak jatuh kembali ke tangan Trian. Keputusan sang papa ini jelas menjadi pukulan telak. Terlihat jelas wajah Andra yang panik, pucat pasi bahkan sampai berkeringat hebat. Harapannya untuk memegang kendali penuh, harapannya untuk berkuasa pupus seketika di detik itu juga. Cahyadi telah menjatuhkan vonis bahwa dia lebih percaya pada kemampuan dan integritas putranya, Trian, dibandingkan Andra. Kekecewaan Andra di adegan ini begitu dalam, dan ini bisa menjadi pemicu konflik baru yang lebih berbahaya. Sementara itu di sisi lain kehidupan, ada sedikit bumbu asmara yang mulai mekar namun membawa aroma bahaya. Kita diperlihatkan adegan manis antara Naura dan Rama. Mereka sedang berduaan, dan bahasa tubuh Naura tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Tatapan mata Naura terlihat semakin dalam, berbinar, menyiratkan bahwa dia sudah jatuh hati, bahkan mungkin semakin cinta kepada Rama. Mereka terlihat nyaman, saling berbagi tawa. Namun sebagai penonton kita tahu, ada bayang-bayang masa lalu kelam yang mengintai hubungan ini. Ada rahasia besar tentang mobil yang pernah menabrak Trian waktu itu. Apakah hubungan yang didasari ketidaktahuan ini akan baik-baik saja? Atau justru akan menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari?
Kita belum tahu, tapi romansa mereka terasa begitu rapuh. Dan akhirnya, tibalah kita di bagian yang paling krusial, paling penting dan paling menegangkan dari tayangan hari ini. Di akhir cerita, Trian dan Bimo terlihat kembali ke mode serius. Tidak ada lagi wajah cemburu lucu seperti di panti asuhan tadi. Wajah mereka ini keras, fokus dan tajam. Mereka melanjutkan misi rahasia mereka, penyelidikan. Terlihat Adila dengan wajah yang sangat serius, bahkan sedikit cemas sedang berbicara kepada Mukti. Adila menceritakan rahasia suaminya. Dia bilang kalau Trian dan Bimo sedang membuka kembali kasus lama, menyelidiki ulang perihal kecelakaan yang menimpa Trian. Adila sadar dan Trian pun yakin kalau kejadian itu bukan sekedar kecelakaan biasa. Ada tangan jahat yang bermain di belakangnya. Kamera kemudian menyorot Trian yang sedang berdiri tegak di depan sebuah papan tulis putih. Suasana hening namun mencekam. Wajah Trian tegang, matanya tajam meneliti setiap detail yang tertulis di sana. Trian dan Bimo sedang menyusun kepingan puzzle pengkhianatan ini. Di papan itu tertulis nama-nama orang yang patut dicurigai. Dan inilah kejutan terbesarnya. Di antara nama-nama itu tertulis jelas nama Ganjar. Tapi geser sedikit pandangan kalian dan kalian akan merinding. Karena di sana, di papan tersangka itu ada nama Andra. Ya, kalian tidak salah dengar dan tidak salah lihat. Trian bahkan mencatat nama Andra, saudaranya sendiri sebagai salah satu orang yang patut dicurigai sebagai dalang di balik penderitaannya. Ini adalah momen yang sangat powerful. Ini menandakan bahwa Trian sudah tidak lagi pandang bulu. Logikanya berjalan melampaui perasaan kekeluargaannya. Dia mulai menyadari kenyataan pahit bahwa musuh dalam selimut itu nyata. Bahwa ancaman itu mungkin bukan datang dari orang jauh, melainkan dari orang yang sangat dekat, yang darahnya sama dengannya. Coba bayangkan bagaimana perasaan Trian saat spidol di tangannya menulis nama Andra di papan itu. Pasti ada pergolakan batin yang hebat, ada rasa curiga yang mendesak, namun pasti ada rasa sakit di hatinya karena harus mencurigai keluarganya sendiri. Tapi fakta adalah fakta dan bukti harus diungkap. Trian dan Bimo benar-benar serius ingin membongkar topeng siapapun yang bermain di belakang layar. Siapakah pengkhianat sebenarnya? Tentunya semua rangkaian kejadian hari ini membuat kita semakin penasaran dan tidak sabar menunggu nanti malam. Konflik batin Trian, kecemburuan yang menggemaskan hingga intrik perebutan kekuasaan CEO yang gagal, dan pengkhianatan saudara, semuanya akan terjawab. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Andra akan bertindak nekat dan gelap mata setelah tahu posisi CEO lepas dari tangannya? Dan apakah Trian berhasil membuktikan keterlibatan orang-orang yang namanya tertulis di papan tulis itu? Satu hal yang pasti, episode malam ini bakalan semakin seru, semakin intens dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian tidak melewatkannya. Stay tune terus, tonton terus kelanjutan sinetron Beri Cinta Waktu episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia mengikuti setiap jengkal alur ceritanya. Jangan lupa nantikan pembahasan cerita selanjutnya karena sepertinya akan semakin seru dan penuh emosi. Bye-bye!